Halo, selamat sore atau selamat malam mahasiswa-mahasiswi sekalian. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Anda di mata kuliah ini. Ini adalah bagian kedua dari perkuliahan pembahasan kita soal pendidikan anti korupsi. Kalau di bagian pertama yang lalu kita sudah membahas banyak hal, kita sudah membahas apa itu korupsi, ya kenapa istilah korupsi muncul, ya dan korupsi di berbagai negara, ya. Maka di kesempatan hari ini kita memasuki bagian yang kedua. Jadi ada 3 bagian di dalam pertemuan kita pembahasan soal pendidikan anti korupsi. Nah, pada kesempatan bagian kedua ini kita akan lebih mulai bicara soal pasal per pasal. Kita akan lebih bicara kemudian bagian per bagian. Nah, mari kita mulai bersama-sama perkuliahan kita pada kesempatan hari ini. Nah, sama, ini saya sudah tunjukkan kepada Anda sebuah gambar dari Mas Hari Merdeka atau Hari Prasetyo. Gambar yang kemudian menunjukkan bahwa kita ini sebetulnya untuk anti korupsi selain melawan pandemi COVID-19, kita sama-sama juga harus mencegah dan kita harus membentengi diri untuk terhindar dari perilaku-perilaku yang sifatnya adalah koruptif. Ya. Nah, kita mulai masuk. Nah, ketika kita berbicara soal jenis-jenis tindak pidana korupsi, itu kemudian diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, atau lebih tepatnya kemudian junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bahwa korupsi pada hakikatnya itu kemudian dirumuskan ke dalam 30 jenis tindak pidana korupsi. Ya. Jadi sekali lagi Bapak ulangi bahwa korupsi itu sebetulnya dapat dirumuskan menjadi 30 jenis tindak pidana korupsi atau disingkat tipikor. Tetapi kemudian dari 30 jenis itu kemudian dapat dikelompokkan atau dikerucutkan lagi menjadi 7 jenis besar. Yang pertama kerugian keuangan negara, kemudian ada suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, kemudian pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan, dan juga gratifikasi. Nah, ini semua diatur di dalam undang-undang soal tindak pidana korupsi. Nah, perlu Bapak sampaikan juga kepada Anda sekalian bahwa dari 30 jenis yang kemudian dikerucutkan dari 7 jenis besar ini, tentu tidak semua. Karena kalau kita membahas semua satu persatu, tentu akan sangat panjang waktunya dan tidak mungkin mencukupi waktu perkuliahannya. Oleh karena itu, Bapak sampaikan kepada Anda sekalian bahwa kemudian dari 7 jenis besar ada beberapa yang kemudian akan kita bahas di dalam perkuliahan ini. Ya, mari kita masuk. Tetapi ketika kita berbicara kemudian 30 jenis korupsi, sama seperti pertanyaan Bapak di pertemuan sebelumnya, bolak-balik Bapak tanyakan, apakah kalau bicara soal korupsi itu selalu berkaitan dengan keuangan negara? Belum tentu. Sekali lagi, korupsi itu tidak selalu atau berkaitan dengan namanya kerugian keuangan negara. Bisa jadi ada juga beberapa hal. Ini Bapak tunjukkan ya. Bahwa kemudian dari 12 pasal yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, ya junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, itu ternyata hanya 2 saja dari 12 pasal di dalam undang-undang tersebut yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara. Nah, ini Bapak tunjukkan kepada Anda buktinya ya. Jadi dari 7 perbuatan utama korupsi, ya, yang pertama itu adalah soal merugikan keuangan negara. Nomor 2, suap, itu bukan uang negara. Uang swasta, pengusaha, dan sebagainya macamnya. Penggelapan dalam jabatan, ya, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Ya, itu bukan kemudian dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara. Jadi Bapak ulangi, dari 12 pasal yang diatur di dalam undang-undang soal tindak pidana korupsi, hanya 2 pasal saja yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Ini penting Bapak sampaikan kepada Anda supaya jangan sampai Anda salah kaprah. Jika Anda bilang, oh korupsi pasti keuangan negara. Belum tentu. Ternyata dari 12 pasal yang mengatur korupsi, hanya 2 saja yang mengatur soal kerugian keuangan negara. Nah, berikutnya, Bapak sampaikan dan tunjukkan kepada Anda juga. Ya. Jadi dari 7 perbuatan ini, inilah yang akan kita bahas di dalam perkuliahan kita. Ya. Jadi 7 ini kita akan bahas bagian per bagiannya. Kalau suap itu kayak gimana sih kategorinya dikatakan suap? Kalau kerugian keuangan negara kayak gimana sih? Nah, ini yang nanti akan kita jabarkan lebih lanjut pada bagian-bagian berikutnya. Nah, Bapak lanjut ya. Nah,
Cuman persoalannya sekarang menjadi sebuah persoalan dan menjadi sebuah masalah. Kenapa Bapak sampaikan menjadi sebuah persoalan dan menjadi masalah? Ya, haknya ya dapat merugikan keuangan itu keuangan negara agar dapat terpenuhi unsurnya, maka kerugian keuangan negara itu harus nyata, ya, harus benar-benar bisa dilihat, harus benar-benar bisa dijangkau, dan tidak boleh sesuatu yang sifatnya adalah potential loss, artinya sesuatu yang mungkin terjadi atau sesuatu yang kemudian bisa kita katakan belum jelas atau berada di awang-awang. Nah, ini tentu akan menjadi sebuah persoalan. Kenapa? Karena kemudian sekali lagi dengan ini kita akan mundur selangkah ke belakang sedikit, ya kan? Sudahlah kemudian dapat merugikan keuangan negara, sekarang harus nyata lagi. Harus betul-betul bisa dihitung, harus betul-betul bisa dilihat bagaimana bentuk kerugian keuangan negaranya. Nah, itu kemudian timbul menjadi sebuah pertanyaan. Kalau kerugian negara yang disebabkan karena kerugian bisnis, apakah itu bisa dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana korupsi? Nah, ini sekali lagi, ini menjadi satu titik sentral kita untuk berpijak. Nah, ini nanti akan muncul di pembahasan-pembahasan kita di belakangnya. Nah, pada tahun 2003, itu merupakan tahun yang bersejarah, karena pada 2003 PBB melalui satu konferensi di Meksiko mengesahkan satu piagam yang disebut piagam UNCAC, United Nations Convention Anti-Corruption, yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 atau piagam UNCAC ini kemudian menurut piagam ini kerugian keuangan negara itu tidak menjadi syarat adanya kejahatan korupsi. Itu tadi sudah terjawab. Kemudian kalau kerugian keuangan negara karena bisnis seperti apa? Nah, ini sekali lagi di piagam ini telah ditegaskan bahwa sekali lagi kerugian keuangan negara tidak menjadi syarat mutlak adanya kejahatan korupsi. Malah kemudian UNCRC kemudian mengenalkan 18 jenis baru korupsi, termasuk salah satunya adalah suap swasta. Nah, ini menjadi sebuah jenis baru dari tindak korupsi yang kemudian disahkan di dalam piagam UNCAC. Nah, persoalannya sekarang, kalau seandainya penegak hukum kita ini betul-betul strict, maka suap swasta apapun pasti habis. Suap swasta antar orang pribadi saja bisa kena. Nah, itulah tadi saya tuliskan di sini, bahwa penegak hukum kita ini pilih-pilih. Karena kalau dia mau strict dan ditebang habis, pasti sudah habis orang Indonesia. Karena suap swasta itu adalah ya, kita katakan suap yang cukup lazim dan kita banyak melihat di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, ini kemudian menjadi suatu persoalan. Ya, jadi kalau betul-betul strict, maka pasti kemudian sudah ditebang habis. Nah, Indonesia kemudian di tahun Indonesia sekarang punya Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980, di mana mengatur soal tindak pidana suap antara orang biasa. Nah, yang meskipun pada akhirnya kemudian Undang-Undang 1980 ini sebetulnya berlaku 23 tahun. Nah, Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 ini kemudian mengatakan bahwa ada bisa kemudian suap antar orang pribadi, suap antar teman saja kemudian atau antar orang biasa juga bisa dijerat dengan pasal. Nah, ini juga kemudian yang dilakukan kepada kemudian Satgas Mafia Sepak Bola ketika menangkap sepak bola gajah, ya. Dan ini kemudian suap yang dilakukan antar orang biasa atau suap yang dilakukan antar orang pribadi. Nah, ini kemudian terjadi dan dipakai pada akhirnya kemudian tindak pidana suap antar orang biasa ini. Nah, kemudian ada satu yang mau Bapak tanyakan kepada Anda. Nah, ya, ini sebetulnya buat lucu saja sebetulnya.
Kalau seandainya sekarang Anda pergi ngapel ke rumah pacar misalnya ya, Anda pergi ke kapel ke rumah pacar, pertanyaan Bapak satu deh. Kalau kita punya undang-undang soal tindak pidana suap antar orang biasa, kalau Anda misalnya punya pacar kemudian pergi ngapel ke rumah pacar Anda, nah pertanyaan Bapak, kalau Anda bawa martabak ke rumah mertua Anda, calon mertua Anda, apakah bisa dikategorikan itu suap? Jawabannya adalah bisa saja. Kalau seandainya calon mertua Anda marah, ya, maka Anda bisa dilaporkan dan bisa dijerat dengan pasal tindak pidana suap. Kalau Anda bawa ini ke rumah kasih ke calon mertua Anda. Nah, ini sekali lagi ini hanya guyonan saja. Nah, oke, Bapak lanjutkan ya. Nah, ketika berbicara soal anti korupsi, pada hakikatnya kita punya 9 dasar nilai anti korupsi, bahwa kemudian 9 dasar nilai anti korupsi itu yaitu adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil, atau kemudian disingkat sebagai jupe, mandi, tangker, sebedil. Ini adalah 9 dasar nilai anti korupsi yang diharapkan setiap mahasiswa pegang, setiap mahasiswa kemudian dapat memahaminya. Ya, ketika Anda kemudian punya sikap disiplin, maka sudah pasti adalah orang yang jujur, peduli, orang yang mandiri, orang yang bertanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan juga adil, atau disingkat jupe, mandi, tangker, sebedil. Maka 9 dasar ini yang kemudian diharapkan melalui sistem edukasi sekarang, pendidikan anti korupsi ini kemudian mengajak Anda untuk memahami sikap-sikap yang ada yang mesti Anda pegang untuk menghadapi perilaku-perilaku koruptif dan manipulatif yang ada sekarang. Karena sekali lagi, modus semakin panjang, semakin maju, dan sehingga penting kemudian untuk butuh yang namanya pembentengan terhadap diri sendiri. Salah satunya adalah melalui 9 dasar nilai anti korupsi ini. Nah, kita masuk berikutnya, kita bicara kemudian subjek hukum dari tindak pidana korupsi. Nah, ketika bicara soal subjek hukum tindak pidana korupsi, di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 telah diatur dengan sangat jelas bahwa pertama, yang dimaksud subjek hukum adalah kemudian pertama setiap orang. Setiap orang siapa? Saya, Anda, dan siapapun mereka yang mengatakan dirinya sebagai manusia itu masuk dalam kategori sebagai setiap orang. Artinya siapa saja. Nah, setiap orang ini yang di dalam pasal 1 angka 3 ini meliputi pertama orang perseorangan, ya, orang perseorangan bisa siapa saja, setiap orang pribadi kodrati, kemudian korporasi artinya perusahaan, ya, di mana perusahaan itu bisa di dalamnya adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik dia perusahaan berbadan hukum maupun perusahaan yang tidak berbadan hukum. Nah, kemudian, faktanya, ini ternyata jadi pertanyaan ya. Kenapa Bapak sampaikan jadi pertanyaan? Karena kemudian kalau mengaku dirinya sebagai orang kan harusnya paham bahwa perilaku korupsi itu adalah salah satu adalah perilaku yang kemudian dilarang oleh agama. Ya, perilaku korupsi dan sebagainya macamnya. Tetapi kemudian ternyata ketika mereka melakukan banyak yang lupa bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan yang harus menjauhi larangan tersebut. Nah, faktanya kemudian dari 90% koruptor yang tertangkap OTT KPK, ternyata semuanya menyebutkan nama Tuhan. Ya, dan ini yang Bapak sampaikan kepada Anda, 90% yang tertangkap OTT KPK semua menyebutkan nama Tuhan. Nah, ini menjadi sebuah presiden yang buruk. Ketika melakukannya saja mereka lupa dengan Tuhan, tetapi ketika sudah tertangkap mereka baru ingat dengan yang namanya Tuhan. Lalu muncul pertanyaan, Pak, 10%-nya kemana, Pak? 10%-nya kemudian belagak gila dan belagak bingung. Tidak mengerti. Nah, ada satu contoh, di 2018 ada seorang kepala daerah di Pulau Jawa yang di OTT KPK. Ketika kemudian di OTT oleh KPK, ya, ketika akan dibawa ke Jakarta, ya, ini Bapak juga dengar ceritanya. Jadi ketika ditangkap KPK, kemudian ketika akan dibawa ke Jakarta, disuruh kemas pakaiannya. Yuk, kemas-kemas Bu, pakaiannya segala macam. Ya, ternyata yang dimasukkan kopernya, Anda tahu apa? Yang dimasukkan ke kopernya adalah kemudian bawa semua, celana dan sebagainya macamnya. Tidak bawa baju atau atasan.
Nah, kemudian ditanya nih ketika akan berangkat ditanya nih sama siapa pegawai atau penyidiknya. Ibu, kenapa ibu cuma bawa bawahan saja semua, celana dan sebagainya macam. Kenapa tidak bawa atasan? Tahu nggak dia ngomong apa? Lah, kenapa saya mesti bawa atasan? Kan saya atasannya. Nah, kalau Anda bingung, coba ditelaah baik-baik dan dicoba di-rewind pernyataan Bapak. Ngapain saya bawa atasan? Kan saya atasannya. Ya, jadi kenapa dia bawa bawahan saja? Karena dia merasa bahwa dia masih jadi atasannya saja. Dia menjadi atasan. Jadi tidak perlu bawa atasan dan sebagainya macam. Nah, ini jadi sebuah persoalan dan termasuk ke dalam 10% yang ya mulai bermasalah. Nah, kemudian subjek dari sebagaimana yang diatur kemudian ada disebut dengan pegawai negeri. Siapa pegawai negeri? Pegawai negeri adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian atau kemudian disebut dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Kemudian pegawai negeri juga sebagaimana dimaksud dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara dan daerah. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. Dan yang terakhir adalah orang yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara dan juga masyarakat. Nah, kita masuk kemudian kepada bagian dari tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 31 tahun 1999, junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 telah mengatur dengan jelas. Pertama, di dalam pasal 2 ayat 1 telah diatur bahwa pertama tindak pidana korupsi itu adalah pertama jelas adalah setiap orang. Setiap orang yang apa? Yang melawan hukum. Sudahlah melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang perbuatan melawan hukumnya itu dapat merugikan keuangan negara. Nah, pertanyaan Bapak sekarang kepada Anda, apakah salah kemudian orang menjadi kaya? Tentu tidak. Lalu, di mana salahnya orang kaya? Yang menjadi masalah adalah ketika dia melakukan perbuatan memperkaya tersebut, ya, dia lakukan secara melawan hukum dan kemudian merugikan keuangan negara. Maka itu tidak diperbolehkan. Ancaman pidananya tidak main-main. Pidananya bisa penjara seumur hidup, atau kemudian 4-20 tahun penjara dengan denda 200 juta sampai dengan 1 miliar rupiah. Nah, kemudian menjadi sebuah persoalan. Ya, kenapa nih kemudian orang mau kaya saja susah? Sekarang ini yang menjadi soal. Karena ukuran kekayaan setiap orang itu berbeda-beda. Dan ukuran kehormatan seringkali dilihat dari hal-hal tersebut. Kekayaan, jabatan, dan sebagainya macamnya. Nah, ketika kita melihat, nah ini contohnya saja. Kalau Anda pernah lihat-lihat di mall ya, kan ada yang parkir khusus motor besar, khusus mobil besar, khusus mobil mewah, dan sebagainya macamnya. Nah, tapi menjadi persoalan, kok sepeda parkirnya nggak ada ya? Dulu Bapak ingat kalau dulu mau naik sepeda ke mall, dulu di Jogja zaman kuliah, Bapak pernah naik sepeda ke mall Ambarukmo Plaza, oke. Pergi jalan ke mall, Anda tahu kemudian begitu sampai mall bingung. Parkir sepeda di mana? Sementara parkir motor atau motor besar ya, atau mobil mewah itu mesti parkirnya di depan lobi. Depan lobi, pintu masuknya persis. Kemudian Bapak tanya sama petugas Mall Ambarukmo Plaza-nya waktu di Jogja itu kuliah itu ya. Maaf Mas, kalau seandainya mau parkir sepeda di mana? Parkir sepeda maaf Pak, parkir sepeda di basement. Artinya di bawah. Bapak mesti turun. Anda bisa bayangkan ketika inilah Bapak sampaikan orang memandang kehormatan itu seringkali dilihat dari kekayaan dan jabatan. Nah, itu yang seringkali Bapak sampaikan kepada Anda kalau kita baik ke set ini. Banyak yang kemudian pingin terlihat kaya, pingin melakukan perbuatan memperkaya diri, tetapi lupa perbuatan memperkaya diri itu dilakukan secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Nah, ini yang tidak diperbolehkan pada dasarnya. Ya, nah, ketika kita berbicara pada titik sentral, kemudian pertanyaan yang sering muncul dan sering ditanyakan kalau kuliah sedang berlangsung. Pak, kenapa sih Pak koruptor itu tidak dihukum mati? Nah, ini sering muncul, ya. Wah, nanti ada pembahasan soal wah ini HAM Pak.
HAM tidak boleh, bahwa dihukum mati dan segala macamnya. Nah, pada prinsipnya, sekali lagi Bapak sampaikan kepada Anda, kita punya kok bahwa di dalam satu keadaan tertentu pidana mati terhadap koruptor itu dapat dijatuhkan. Tetapi dia harus memenuhi kualifikasi pelanggaran. Pelanggaran apa? Pertama, penganggaran apabila dia melakukan korupsi terhadap dana penanggulangan keadaan bencana alam nasional. Kedua, dana penanggulangan keadaan darurat atau bahaya militer. Ketiga, dana penanggulangan kerusuhan sosial yang meluas. Dan terakhir adalah dana penanggulangan krisis ekonomi atau moneter. Atau yang terakhir adalah apabila koruptor tersebut mengulangi kejahatan korupsi atau residivis. Jadi, Bapak sampaikan kepada Anda, pidana mati ada kok aturannya. Sudah ada aturannya. Dan sudah diatur ya di dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Jadi, korupsi yang kemudian dapat dipidana mati adalah korupsi sebagaimana telah memenuhi hal-hal berikut di bawah ini. Nah, itu bisa kemudian dijatuhi pidana mati. Jadi jangan salah kaprah ya. Oh Pak, kenapa hukuman koruptor kok rendah-rendah Pak? Kenapa hukuman koruptor kok kecil-kecil Pak? Tidak dihukum pidana mati Pak? Apa soal HAM Pak? Dan sebagainya macam. Jadi mesti Anda pahami bahwa pidana mati sudah ada aturannya, tetapi dijatuhkan dengan kualifikasi-kualifikasi perbuatan seperti di samping. Nah, ini penting kemudian untuk disampaikan supaya Anda tidak salah kaprah lagi memahami bahwa oh Pak, kok nggak pidana mati dan segala macam. Ada aturannya, tetapi bukan termasuk dalam perbuatan itu, maka dia tidak bisa dijatuhi pidana mati. Nah, kemudian kita masuk kepada pasal 3. Di pasal 3 kemudian yang dimaksud kemudian tindak pidana korupsi sekali lagi adalah kemudian setiap orang yang kemudian menguntungkan dirinya, diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan serta sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Sekali lagi, ini bisa ditunjukkan. Jadi orang yang bisa ditangkap adalah kemudian orang yang menguntungkan dirinya dengan cara dia menyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya atau kesempatan yang ada pada dirinya, ya. Yang kemudian atas perbuatannya itu bisa kemudian merugikan keuangan atau perekonomian negara. Jadi ini bisa kita lihat bahwa orang yang dianggap korupsi adalah kemudian orang yang kemudian dia pertama memenuhi kualifikasi, dia menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau korporasi. Ketika kemudian dia menguntungkan dirinya dengan bagaimana caranya? Dengan menggunakan jabatannya. Dengan jabatan ada kewenangan-kewenangan. Dia salah gunakan kewenangan-kewenangan tersebut. Kewenangan-kewenangan yang disalahgunakan tersebut pada akhirnya kemudian menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Ya, ini titik sentralnya supaya Anda bisa paham dulu bahwa kemudian apa salah Pak kemudian orang punya jabatan menguntungkan diri? Nggak salah. Tetapi ketika dia menjadi salah, ketika kemudian dia menyalahgunakan kesempatan itu, ketika dia menyalahgunakan kewenangan tersebut, yang kemudian akibat perbuatannya adalah merugikan keuangan negara. Ancaman pidananya tidak main-main juga, penjara seumur hidup atau 1-20 tahun penjara dan dendanya 50 juta sampai dengan 1 miliar. Nah, ini juga menjadi sebuah cerita ya, karena kemudian ketika KPK misalnya menangkap seorang pejabat, pasti kemudian pertama kali yang ditanya, pejabat itu pasti ditanya, Pak bisa jelaskan tolong kewenangan Bapak seperti apa? Nah, ketika menjelaskan kewenangannya, ini Bapak ada cerita. Ini adalah seorang dirjen dari Perhubungan Laut yang di kosnya ditemukan uang tunai 20 miliar. Ketika ditemukan uang tunai 20 miliar, dijelaskan kewenangannya dengan baik. Oh Pak, kewenangan saya sebagai dirjen itu saya bisa ini Pak, ini itu, dan dijelaskan dengan gamblang. Tetapi ketika faktanya KPK kemudian menunjukkan bukti, maka dia kemudian menjadi orang yang termasuk ke dalam 10% yang tadi Bapak jelaskan di atas. Menjadi pura-pura tidak paham, pura-pura bego, dan tidak mengerti. Nah, ada lagi nih, deputi dari Bakamla. Ya, ditanya, apa kewenangan Bapak? 10 menit, nggak bisa jawab dia. Ditangkap KPK. Jadi apa inti dari cerita ini? Mau orang yang bisa menjelaskan kewenangannya 2 jam, mau orang yang tidak bisa menjelaskannya 10 menit saja, pada prinsipnya sama. Ketika dia ada bukti permulaan ini cukup bagi KPK untuk menentukan mereka sebagai orang yang kemudian terlibat atau dengan kata lain sebagai tersangka.
dari perbuatan yang melanggar undang-undang tindak pidana korupsi. Dan itu bisa kemudian dijerat oleh hukum. Ya. Nah, pertanyaan sekarang, kalau Bapak sebagai dosen, kira-kira menurut Anda Bapak kewenangannya seperti apa ya? Kira-kira orang seperti Bapak nih sebagai dosen ada nggak kewenangannya? Ada nggak? Kira-kira. Nah, yaps. Pada dasarnya Bapak sebagai dosen kewenangannya juga jelas cuma satu. Apa? Menentukan nilai mahasiswa. Oh, kalau A seperti apa? Sudah ditentukan dari kampus. Kalau A memenuhi angka 85 sampai dengan 100, maka dia dapat A. Oh, dapat A minus berapa sampai berapa. Nah, itu. Jadi kewenangan Bapak hanya satu sebagai sebagai dosen, yaitu adalah kemudian untuk menentukan nilai mahasiswa. Nah, semua kemudian jadi pertanyaan. Pak, kalau tiba-tiba Bapak datang ke Anda, terus Bapak tanyakan kepada Anda, misalnya, Randy, Anda mau lulus nggak mata kuliah Bapak? Pengen dapat A nggak? Nah, Anda mesti patut curiga tuh ketika Bapak sudah nanyakan seperti itu. Bisa jadi Bapak akan berusaha untuk menyalahgunakan kewenangan Bapak. Terus Bapak katakan habis itu sama, Randy, kalau kamu mau lulus mata kuliah Bapak, boleh deh kamu main-main ke rumah Bapak. Bapak lagi renovasi dapur. Nah, misalnya itu contohnya. Jadi itu contoh bagaimana Bapak menggunakan kewenangan Bapak sebagai dosen untuk menentukan nilai mahasiswa untuk melakukan tindakan-tindakan yang kemudian menguntungkan diri Bapak. Nah, ini kemudian sekali lagi menjadi keprihatinan ketika kemudian katakanlah terjadi kondisi-kondisi seperti itu. Pertanyaannya juga muncul sekarang, Pak, kalau orang yang tidak punya kewenangan boleh korupsi nggak? Pada dasarnya orang yang tidak punya kewenangan pun ya tetap bisa dijerat dengan pasal korupsi, ya. Dan dia dijerat kemudian dengan pasal, bukan tidak dijerat dengan pasal 3, tapi dijerat dengan pasal 2. Ya. Nah, ini ada sebuah contoh pejabat kita. Ini bagi Bapak ini merupakan satu tindakan yang manipulatif dan tindakan yang koruptif. Bahwa ketika mengganti plat nomor dari harusnya merah menjadi hitam, kemudian jadi kesannya seperti mobil pribadi. Nah, ini kalau menurut beberapa buku yang Bapak baca, ini merupakan salah satu tindakan yang merupakan penyalahgunaan wewenang. Merupakan tindakan yang manipulatif dan juga koruptif, di mana kemudian kalau kita mau fair dan bicara dengan sangat jujur, maka seharusnya kemudian menggunakanlah plat merah, bukan plat hitam. Ya kan? Ini terkesan sebagai mobil pribadi. Padahal, sekali lagi Bapak sampaikan, mobil dinas itu kan pertama berasal dari keuangan negara. Penggunaannya pun fasilitas negara ini adalah untuk apa? Untuk menunjang pekerjaan si pejabat. Nah, sehingga makanya Bapak sampaikan kepada Anda, kalau kita mau fair, bicara dengan jujur, maka kemudian ini adalah salah satu bentuk dari tindakan manipulatif serta koruptif. Nah, ini jadi Bapak sampaikan kepada Anda supaya Anda bisa paham. Ya kan? Kalau orang pakai hitam kan dia bisa bebas menggunakannya. Dia bisa saja mengelak bahwa ini bukan mobil bukan mobil dinas, ini mobil pribadi milik dia karena warna platnya hitam dan dia bisa menggunakan kemana-mana. Nah, ini tidak diperbolehkan ya, karena itu Bapak sampaikan kepada Anda kalau kita mau fair, ya pakailah plat merah, bukan plat hitam. Karena plat merah menunjukkan bahwa memang dia sedang berdinas dan dia dalam melakukan tugasnya ya mobil ini menunjang kegiatan-kegiatan dinasnya. Nah, ini sekali lagi Bapak tunjukkan kepada Anda sebuah contohnya. Nah, ya. Oke, kita akan masuk kepada bagian kelompok kedua, tindak pidana korupsi suap, tetapi ini akan masuk kepada bagian video berikutnya. Itu saja mungkin dari Bapak, terima kasih semuanya.